Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama tentu kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas semua nikmat dan karunia-Nya. Sholawat seraya salam moga tercurah limpah kepada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa di Via TV yang dimuliakan Allah, tak terasa Ramadan 1444 Hijriah terus berjalan, terus bergulir, dan sebentar lagi kita akan memasuki fase-fase akhir Ramadan. Kita patut selayaknya merenungkan, mengevaluasi di sisa-sisa hari ini apa yang sebetulnya telah kita lakukan, apa yang telah kita optimalkan dalam meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ketika memberikan Rahman dan Rahimnya dalam bentuk bulan Ramadan itu mengharapkan agar umat manusia menjadikan media bulan Ramadan sebagai media untuk mengoptimalkan peningkatan kualitas ketakwaannya. Salah satunya dengan diberikannya berlimpah ruang keistimewaan yang tersedia di bulan suci Ramadan. Persoalannya adalah apakah kita kemudian memanfaatkan ruang Ramadan ini menjadi ruang peningkatan kualitas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Pemirsa di Via TV yang dimuliakan Allah, Ramadan berarti membakar. Apa yang kita bakar? Petasan, uang, atau kemewahan? Yang kita bakar di sini adalah ego manusia kita, ego nafsiyah kita, hawa nafsu kita. Ramadan menjadi sarana untuk belajar kita membakar, mengikis hawa nafsu kita. Mengapa hawa nafsu harus dikikis? Mengapa hawa nafsu harus dikendalikan? Mengapa hawa nafsu harus dibakar? Karena itulah yang seringkali menjerumuskan kita kepada dosa, kepada kemungkaran, kepada kemaksiatan, kepada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan membuat kita harus mulai membiasakan diri mengendalikan hawa nafsu yang bisa menjerumuskan kita. Pemirsa di Via TV yang dimuliakan Allah, Ramadan juga menjadi media, sarana bagaimana kita harus menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Betul bahwa Ramadan memberikan banyak keistimewaan, banyak ruang-ruang nilai-nilai ibadah yang berlipat ganda. Betul bahwa Ramadan itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Tapi tentu sudah waktunya bagi kita menyadari bahwa puasa kita, ibadah kita, Ramadan kita bukan semata karena pahala yang berlipat. Bukan semata karena kewajiban, tapi karena sudah sepantasnya dan selayaknya kita sebagai hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan Ramadan sebagai media berlatih kita untuk mensyukuri kehadiran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa di Via TV yang dimuliakan Allah, Ramadan juga mengajarkan sebuah ikatan antara hamba dengan kholiknya. Ikatan yang dibalut dengan niat. Ramadan, puasa Ramadan itu diawali dengan niat kita untuk berpuasa. Kekuatan niat ini sangat dahsyat dirasakan dalam konteks ibadah puasa Ramadan. Puasa itu ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Syahadat terlihat, terdengar ucapannya. Sholat terlihat gerakannya. Infak, sodako terlihat pemberiannya. Demikian pula zakat. Haji sangat terlihat bagaimana ritual dan gerakannya. Puasa, ibadah yang khas,
yang unik, yang tidak terlihat dari sisi gerakan maupun niatnya sekalipun. Puasa diketahui ketika orang yang berpuasa mengatakan, "Saya sedang berpuasa." Sehingga orang yang berpuasa dikatakan oleh Allah bahwa dia adalah milikku. Kekuatan puasa dengan jalinan niat itu, di mana orang yang berpuasa sebetulnya mempunyai kesempatan untuk katakanlah, kalau saya di kamar sendiri, tidak ada yang melihat, saya bisa mencicipi makanan, meminum seteguk dua teguk air, tidak ada yang melihat. Atau mengambil diam-diam air wudhu untuk ditelan agar menghilangkan dahaga kita. Tapi kita tidak pernah berani melakukan itu. Kenapa? Karena kita punya kekuatan dan kesadaran bahwa kita sedang berniat puasa. Kekuatan niat di bulan Ramadan ini, kekuatan niat puasa ini adalah menjadi pelajaran berharga bahwa apapun yang kita lakukan itu mestinya harus didasar pada kekuatan niat. Ke depan, dalam konteks aktivitas apapun, dalam ibadah apapun, jadikan niat itu sebagai dasar, sebagai landasan, sebagai pondasi kita dalam beraktivitas. Kerja kita niatkan untuk ibadah. Belajar kita niatkan untuk ibadah. Aktivitas kita yang lain niatkan untuk ibadah. Maka ketika niat itu sudah tertanam dalam aktivitas itu, kita akan merasakan adanya dalam pengawasan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada cerita orang korupsi, tidak ada cerita orang berbuat curang, tidak akan ada cerita orang berbuat zolim manakala dia sadar bahwa dia sedang ibadah. Itu salah satu bekal, salah satu hikmah yang bisa kita ambil, kita pelajari, kita aktualisasikan, implementasikan dalam kehidupan kita di masa mendatang. Demikian yang bisa disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.